Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Hari ini kita bakal unboxing sebuah smartphone yang bikin gempar di lini midrange. Bukan karena performanya, tapi karena nggak ada chargeran di paket penjualannya. Ini dia, unboxing smartphone dari Samsung, yakni Samsung Galaxy A53. Let's go! Pertama lihat boxnya, aduh ini kayak bukan unboxing HP ya. Boxnya itu tipis banget, kayak semacam box TWS, cuman lebih manjang. Buat tampilan box Galaxy A53 ini nggak ada yang spesial ya menurut saya. Cuman gambar HP-nya aja dan tulisan Galaxy A53 5G. Pertama buka box, kita akan langsung ketemu dengan smartphone-nya. Kita sampingkan dulu. Kemudian di bawahnya ada kotak tipis yang isinya tuh SIM ejector, panduan penggunaan, kartu garansi, dan juga kabel datanya. Dan ya, nggak ada charger ya di sini. Buat yang belum tahu, selain alasan lingkungan, Samsung beralasan kalau user midrange itu kebanyakan bukan user awam. Jadi mereka pasti punya adapter di HP sebelumnya. Sehingga Samsung mikir nggak apa-apa lah ya nggak ngasih chargeran. Toh di HP sebelumnya juga masih ada chargernya. Saya agak kurang setuju ya sama alasan ini. Menurut saya kalau alasannya kayak gitu ya, kabel data pun user juga sebelumnya udah punya sebelum beli HP Samsung. Tapi ya udahlah ya. Saran saya kalau emang ada niatan ngilangin charger, mending ada win-win solution. Misal disediakan harga khusus yang lebih murah buat yang mau pakai charger. Jangan pakai harga normal, itu mah sama aja kayak nyari keuntungan lebih ya. Oke, cukup bahas charger, kita bahas soal desain dari HP ini. First impression saya tentang desain dari Samsung Galaxy A53 ini bagus. Desainnya tuh punya ciri khas dan beda dengan HP lain. Apalagi pilihan warnanya yang pakai warna pastel itu jadi bikin warnanya unik-unik. Dari beberapa warna Galaxy A53 seperti Awesome White, Awesome Black, Awesome Blue, dan Awesome Peach, saya paling suka warna yang terakhir, seperti warna yang lagi saya pegang kali ini. Buat back covernya ini terbuat dari bahan polikarbonat dan boot quality-nya juga udah bagus. Ini lebih baik menurut saya daripada Galaxy A72 ya boot quality-nya. Back covernya ini solid banget dan juga padat. Buat framenya terbuat dari bahan aluminium yang juga nggak kalah solid. Di sisi kanan frame kita bisa nemuin tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri nggak ada apa-apa, bersih. Di atas cuman ada mic noise cancelling. Dan di bawah ada grill speaker, port USB-C, mikrofon, dan juga SIM tray. Buat SIM tray-nya ini hybrid ya, jadi kudu milih pakai dual SIM atau kombinasi satu SIM satu SD card. Untuk pasar Indonesia, Samsung bawa dua pilihan memori buat HP ini. 8/128 dengan harga 5,999 juta dan 8/256 dengan harga 6,499 juta. Untuk varian yang saya unboxing kali ini adalah varian 256 GB. Pas pertama kali dihidupkan, memorinya itu nyisa sekitar 218 GB ya, dari 224 GB yang bisa digunakan. Dan RAM-nya itu sisa sekitar 50%. Sisi kelengkapan sensornya udah lengkap lah ya, kecuali temperatur dan pressure, tapi ini wajar banget sih. Dan tentunya gyro di HP ini juga udah hardware ya. Pada Galaxy A53 menurut saya Samsung bawa pendekatan yang berbeda, yakni dengan menjamin 4 tahun OS update dan 5 tahun security patch. Sebuah pendekatan yang berbeda dan sebelumnya cuman ada di flagship. Meski secara chipset juga udah baru, tapi pendekatan kayak gini tuh baru ada di lini midrange. Menurut saya ini wajib banget dicontoh oleh vendor lain. Pendekatan ini bukan tanpa efek samping ya. Efek sampingnya meski chipset yang dibawa itu baru, yakni Exynos 1280 5G dengan fabrikasi 5 nanometer, namun secara performa pas saya tes Antutu itu tidak setinggi saudaranya, yakni Galaxy A52s dengan Snapdragon 778G. Sepertinya ini adalah sebuah kompensasi atau kompromi dari Samsung. Mereka bisa aja sih pakai 778G lagi, tapi mungkin nggak bisa kasih update sepanjang itu. Ya namanya jualan produk ya, pasti ada aspek bagus dan kurang bagus. Secara performa Exynos 1280 5G ini karena mungkin masih baru ya, dibuat main PUBG itu masih mentok di settingan smooth high dan juga HD high. Harusnya minim bisa settingan smooth ultra, tapi tenang aja, dibuat main PUBG itu udah enak banget. Mungkin abis update software lagi bisa main di smooth ultra ya.
Di sektor layarnya untungnya nggak ada yang dikurang-kurangin dari HP ini. Ada layar berukuran 6,5 inch Full HD Plus Super AMOLED yang udah punya refresh rate 120Hz dan juga perlindungannya udah Corning Gorilla Glass 5. Meski baru impresi awal, tapi saya nggak ragu sih kalau Samsung eksekusi layar AMOLED itu selalu bagus dan jarang minus. Sektor lain yang juga masih dipertahankan bagusnya adalah setup kameranya. Samsung Galaxy A53 bawa 4 kamera dengan 64 megapiksel kamera utama dengan OIS, 12 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel depth sensor, dan juga 5 megapiksel makro. Di depan ada 32 megapiksel. Buat hasil foto dan videonya itu kayak gini ya. Oke, ini adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy A53 5G. Ini resolusinya di Full HD 30 fps. Buat hasilnya kayak gini, kita akan coba jalan pelan-pelan. Untuk angle-nya lumayan luas ya kalau menurut saya. Lumayan sih, cakep. Sementara ini adalah hasil dari video Super Steady-nya di Full HD sepertinya ya. Ini kita coba buat reproduksi warnanya dulu gimana, dan habis ini kita bakal ajak jalan. Apakah udah smooth? Dan kayak gini hasil dari video Samsung Galaxy A53 5G di mode Ultra Steady. Apakah perlu dicoba agak lari? Buat antarmukanya, Samsung benamkan One UI 4.1 dengan basis Android 12. Nggak banyak yang bisa saya bahas karena UI-nya ini udah oke. Sektor audio pun juga udah oke dengan stereo speaker dan juga Dolby Atmos. Fitur killer seperti IP67 juga masih bisa kita nikmati di smartphone ini. Udah nggak bakal worry lah ya kalau kehujanan atau nggak sengaja kena air. Buat mendukung aktivitas pakai HP ini, Samsung bawa baterai yang gede yakni 5000 mAh dengan dukungan 25 watt fast charging. Sebuah kombinasi yang mantap sih sebenarnya. Cuman andai adapternya nggak dihilangin pasti lebih mantul lagi. Oh ya, buat yang tanya NFC-nya ada nggak? Tenang aja, di HP ini udah aman kok. So itu dia first impression saya tentang Samsung Galaxy A53 5G. Kira-kira menarik nggak dengan apa yang ditawarkan Samsung Galaxy A53 ini? Komen ya di bawah. Oke, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.